warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Sabilah Nurfadilah dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Jadi, pengertian dari kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Dibentuknya kerjasama ekonomi internasional tentu saja ada tujuannya, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, berikut ada beberapa tujuan dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Yang kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Yang ketiga, ada mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Dan yang kelima, ada menambah devisa negara. Lalu ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, bentuk kerjasama ekonomi internasional ini ada 3. Yang pertama ada hubungan kerjasama ekonomi bilateral. Nah, hubungan kerjasama ekonomi bilateral ini adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara saja. Contohnya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Prancis. Nah, lalu yang kedua ada bentuk kerjasama ekonomi regional. Bentuk kerjasama regional ini dibatasi oleh wilayah tertentu atau negara-negara yang berada di wilayah tersebut. Contohnya, ada di wilayah Asia Tenggara dengan bentuk organisasi ASEAN. Lalu yang ketiga, ada hubungan kerjasama dengan bentuk multilateral. Nah, hubungan kerjasama internasional dengan bentuk multilateral ini tidak dibatasi oleh wilayah manapun. Dan juga dianggotakan oleh beberapa negara. Nah, contoh organisasi dari kerjasama multilateral ini ada di dalam PBB maupun IMF. Ada juga manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi perdagangan dan juga investasi di antara para anggota. Yang kedua ada meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan juga jasa. Yang ketiga ada menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat. Dan yang terakhir ada memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif. Nah, ada juga contoh-contoh dari lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang adalah organisasi geopolitik dan juga kerjasama ekonomi dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Lalu yang kedua ada IMF atau International Monetary Fund. Nah, IMF ini menjadi organisasi yang bergerak di bidang keuangan dengan skala yang sangat besar. Lalu yang ketiga ada NAFTA atau North American Free Trade Agreement, yang merupakan perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan oleh 3 negara saja. Yang pertama ada Amerika Serikat, yang kedua ada Kanada, dan juga yang ketiga ada Meksiko. Nah, yang terakhir ada Asia Pacific Economic Cooperation atau biasa disingkat dengan APEC. Nah, APEC ini adalah organisasi negara-negara Asia Pasifik yang didirikan di Canberra pada bulan November 1889 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi saya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.